Halo sahabat mahasiswa, berjumpa kembali. Kali ini kita di video tentang variable costing, absorption costing, dan pelaporan segmen. Pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang pengertian variable costing versus absorption costing, perhitungan variable costing, laporan laba rugi segmen dan rekonsiliasi, perhitungan biaya variabel dan pelaporan segmen, perhitungan biaya variabel untuk perencanaan dan pengendalian. Oke, kita bahas dulu tentang variable costing. Variable costing itu ada juga yang menyebut dengan namanya direct costing atau marginal costing. Jadi dari ketiga nama ini sebenarnya maknanya itu adalah sama. Ya. Variable costing adalah metode yang hanya membebankan biaya manufaktur ke variabel produk. Nah, biaya manufaktur yang dibebankan ke produk yaitu biaya yang berkaitan dengan volume seperti direct material, direct labor, dan overhead variable. Nah, bagaimana dengan overhead tetap? Overhead tetap itu dibebankan atau diperlakukan sebagai biaya periode berjalan. Kegunaan dari variable costing ini bagi internal yaitu adalah untuk manajerial, untuk alat pengendalian biaya, untuk perencanaan laba, untuk pedoman bagi penetapan harga pokok, evaluasi profitabilitas multi produk, dan pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini variable costing ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan internal, terutama yang terkait dengan pengendalian biaya dan perencanaan laba. Kebanyakan perusahaan di Indonesia untuk pelaporan internalnya dia menggunakan variable costing. Nah, sedangkan kalau untuk kegunaan eksternalnya, variable costing ini digunakan untuk perhitungan biaya persediaan, penentuan laba, pelaporan eksternal. Selanjutnya, absorption costing atau biasa juga disebut dengan full costing atau konvensional costing. Absorption costing adalah metode yang membebankan biaya overhead tetap maupun biaya overhead variabel ke produk yang dihasilkan selama periode tertentu. Jadi, biaya per unit suatu produk itu termasuk overhead tetap ataupun overhead variabel. Jadi, kalau kita lihat perbedaannya di sini, dari tabel di bawah ini kelihatan biaya produk kalau yang variable costing itu hanya unsur-unsur variabel saja, yaitu direct material, direct labor, dan overhead variable. Sedangkan absorption costing itu masuknya direct material, direct labor, overhead variable, overhead fixed. Nah, biaya periode berjalannya yang variable costing karena di biaya produknya itu overhead fixnya tidak masuk, maka biaya overhead fixnya itu masuk ke biaya periode berjalan. Selain itu ada sales expense dan administration expense. Sedangkan untuk persediaan akhirnya, maka karena biaya per unitnya itu hanya dari unsur variabel, maka nilai persediaan akhirnya untuk variable costing juga hanya terdiri dari direct material, direct labor, dan overhead variable. Sedangkan absorption costing ya termasuk juga overhead tetapnya ke dalam unsur biaya per unit dalam persediaan akhirnya. Kita langsung ke contoh soal. Di sini tentang penilaian persediaan. Jadi diminta untuk menghitung berapa nilai persediaan akhir apabila di sini si ABC Company ini mempunyai data. Diasumsikan persediaan awalnya itu adalah 0. Unit yang diproduksi itu adalah 50.000 unit. Unit yang dijual itu adalah 42.000 unit. Harga per unit dijualnya itu adalah 1.000. Volume normal itu adalah 50.000. Biaya variabel itu ada direct materialnya 150, tenaga kerja langsungnya direct labor 200, overhead variabel 225, kemudian biaya penjualan variabelnya 50. Biaya tetapnya ada overhead tetap 5 juta, kemudian biaya penjualan dan administrasinya ada sebesar 1 juta. Jadi kalau kita lihat dari soal ini, yang bisa kita ambil kesimpulan dulu itu adalah yang pertama persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya didapat di sini berarti 50.000 dikurang 42.000. Artinya nilai persediaan akhirnya itu adalah 8.000. Kemudian di sini biaya penjualannya itu ada dua, ada yang bersifat
variabel, ada yang bersifat fix. Di mana di biaya variabelnya itu 50 per unit biaya penjualannya, sedangkan untuk biaya penjualan tetap dan administrasinya nilainya itu adalah 1 juta. Kemudian overhead tetapnya di sini nilainya adalah 5 juta. Artinya dengan kapasitas produksinya 50.000, maka biaya overhead tetap per unitnya itu adalah 50.000 dibagi 5 juta dibagi 50.000. Artinya overhead tetapnya per unit itu adalah senilai 100. Nah, sekarang kita hitung nilai akhir persediaannya, nilai persediaan akhirnya. Nah, karena di sini nilai persediaan akhir, nilai biaya per unitnya di sini kita hitung dulu, yaitu yang masuk ke dalam kelompok variabel saja, berarti direct material, direct labor, sama overhead variable. Di sini nilainya adalah total biaya per unitnya 575. Nilai absorption costing, nilai biaya per unitnya itu ditambahkan dengan fix overhead-nya. Jadi tadi kan 5 juta nilainya ya, 5 juta nilai overhead fix-nya, biaya tetapnya, overhead tetapnya, dibagi dengan kapasitas produksinya 50.000. Artinya di sini nilainya itu adalah 100 per unit. Sehingga total biaya per unitnya itu adalah 675. Nilai persediaan akhirnya kalau menggunakan variable costing jadinya 8.000 kali 575 sehingga nilainya adalah 4.600. Sedangkan kalau yang absorption itu 8.000 kali 675 karena sehingga nilainya itu adalah 5.400. Jadi kita bisa lihat di sini nilai persediaan akhir absorption costing itu lebih besar dibandingkan yang variable costing karena di dalam absorption costing dia memperhitungkan nilai overhead tetapnya. Nah, sekarang kita lanjut ke laporan laba ruginya. Kita buat dulu laporan laba rugi untuk variable costing. Karena di laporan laba rugi variable costing, semua unsur variabel itu dimasukkan, disatukan, maka kita akan hitung di sini penjualannya tadi 1.000 dikali 42.000 dapat 42 juta. Kemudian beban pokok penjualannya tadi 575 per unit kali 42.000 dapat 24 juta 150.000. Kemudian beban penjualan variabelnya. Beban penjualan variabelnya tadi per unitnya adalah 50 ya. Nah, 50 kali 42.000 dapat 2 juta 100. Nah, di sini dapatlah margin kontribusinya 15 juta 750. Nah, ingat karena di sini laporan laba ruginya itu adalah variable costing, maka biaya penjualannya ini yang harusnya masuk ke dalam beban masuk ke dalam beban administrasi dan lain-lain yang harusnya di bawah, maka dia ditarik ke atas menjadi untuk perhitungan margin kontribusi. Sehingga di sini dikurangi dengan penjualan variabel. Ya, jadi beban penjualan variabel sebesar 2.100.000. Sehingga di sini margin kontribusinya itu adalah 15.750. Nah, margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan penjualan dengan semua biaya variabel. Jadi baik biaya variabel produksi ataupun biaya variabel non produksi. Biaya variabel produksi maksudnya adalah biaya per unit ya. Kemudian yang non produksi itu contohnya adalah biaya penjualan variabel atau misalkan seperti komisi. Nah, di sini setelah dapat margin kontribusinya baru dikurangi dengan biaya tetap. Nah, kita lihat di sini biaya tetap yang dimasukkan di dalam laporan laba rugi itu bukan sebanyak biaya tetap untuk 42.000 unit yang terjual saja, tapi itu adalah nilainya 5 juta. Artinya seluruh biaya tetap yang dimasukkan, seluruh biaya tetap yang dikeluarkan selama proses produksi, satu kali proses produksi dengan kapasitas 50.000 unit tadi masuk ke dalam perhitungan biaya tetap semuanya. Makanya di dalam laporan laba rugi variabel ini disebutkan kalau biaya tetap itu dimasukkan ke dalam periode berjalan. Ya, artinya kalau dia produksinya pada bulan tersebut, maka seluruh biaya tetapnya akan dimasukkan pada bulan tersebut walaupun produknya belum terjual. Ya. Jadi tadi kan masih ada sebenarnya 8.000 lagi produknya yang belum terjual ya, tapi biaya tetapnya di dalam laporan laba rugi variabel itu sudah diakui di periode berjalan.
Nah, sehingga di sini laba bersihnya itu adalah 9.750.000. Nah, kita lihat yang absorption costing. Dalam laporan laba rugi yang full costing atau absorption ini, di sini penjualannya langsung dikurangi dengan HPP. Ya, tadi kan biaya per unitnya itu 675 kali 42.000 ya. Nah, sehingga di sini namanya itu adalah margin kotor atau laba kotor ya. Penjualan dikurang dengan HPP itu kan namanya laba kotor ya. Kemudian baru dikurangi dengan beban-beban operasional. Nah, beban operasionalnya apa saja? Ada beban penjualan variabel, ada beban penjualan administrasi ya. Ada penjualan variabel dan ada penjualan administrasi yang sifatnya tetap, nilainya 1 juta. Nah, jadi di sini yang masuk kita bisa lihat perbedaannya beban penjualan variabel ya. Kalau yang sistem variabel tadi, maka beban penjualan variabel ini dikurangi lagi untuk menghitung margin kontribusi. Jadi dia pindah ke atas ini. Jadi setelah HPP dikurangi dengan beban penjualan variabel, barulah dapat margin kontribusi. Nah, kalau di dalam absorption ini justru hanya perhitungannya penjualan dikurangi dengan HPP dapat laba kotor, kemudian dikurangi dengan beban operasional, beban penjualan variabel, beban penjualan administrasi tetap. Sehingga di sini laba bersihnya adalah 10.550. Nah, kalau kita lihat di sini beban overhead tetapnya itu hanya untuk yang 42.000 unit saja. Karena kan di sini penghitungnya, pengalinya itu adalah biaya per unitnya kan tadi adalah 675, di mana 100-nya itu sudah masuk ke dalam HPP per unitnya ya. Nah, artinya di sini kan pengalinya adalah 42.000. Jadi bukan untuk yang 50.000 unit ya. Sehingga makanya di sini labanya di sini lebih besar dibandingkan yang variabel. Nah, kita lihat rekonsiliasinya untuk membuktikannya ya. Nah, selisihnya di sini adalah kalau yang perhitungan absorpsi itu 10.550. Sedangkan yang perhitungan variabel 9.750. Jadi selisih 800.000. Nah, selisihnya itu dari mana? Dari persediaan akhirnya ya. Persediaan akhir dikali 100 biaya overhead tetap. Jadi senilainya adalah 800. Kalau yang variabel tadi dihitung biaya overhead tetapnya itu tetap 5 juta ya, walaupun sebenarnya yang terjual hanya 42.000 unit ya. Jadi bukan untuk 42.000 unit biaya tetapnya, tapi untuk 50.000 unit. Nah, makanya kalau kita hubungkan antara produksi, penjualan, dan laba, maka jika produksi itu lebih besar daripada penjualan, maka laba absorpsi itu akan lebih besar daripada laba variabel. Ya, kalau produksi lebih besar dari penjualan. Contohnya kasus soal yang sebelum ini, di mana produksinya itu 50.000, tapi yang terjual hanya 42.000. Maka laba absorpsinya akan lebih besar karena beban tetapnya hanya dihitung untuk sebesar yang terjual saja. Sedangkan kalau di variabel untuk yang diproduksi. Nah, begitu sebaliknya, kalau produksinya lebih kecil daripada penjualan, maka laba absorpsinya itu akan lebih kecil dibandingkan laba bersih variabel. Karena artinya ada produk atau ada persediaan yang periode lalu yang terjual juga di periode sekarang, ya. Sehingga labanya itu jadi lebih besar yang variabel ya, lebih besar yang variabel. Karena kenapa? Karena biaya tetapnya itu sudah dihitung di periode sebelumnya. Yang dihitung di periode sekarang biayanya itu hanya biaya variabelnya saja. Jadi lebih kecil biayanya ya, sehingga labanya jadi lebih besar yang variabel. Nah, kalau seandainya produksinya sama dengan penjualan, maka laba absorpsi akan sama dengan laba variabel. Nah, ini adalah untuk laporan laba rugi atau laporan full costing dan variable costing. Selanjutnya kita masuk ke materi pelaporan segmen. Nah, pelaporan segmen adalah pelaporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Ya, pelaporan segmen ini disusun berdasarkan variable costing. Jadi, pelaporan segmen itu dibuat berdasarkan variable costing, bukan berdasarkan full costing. Nah, nanti akan menghasilkan keputusan-keputusan dan evaluasi yang lebih baik
yang daripada disusun berdasarkan absorption costing. Nah, kemudian biaya absorpsi untuk pelaporan eksternal itu di mana manajemen mengabaikan perilaku biaya dan ketelusuran biaya, sehingga biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi. Nah, sedangkan kalau dalam biaya variabel, manajemen memperhatikan perilaku biaya. Kalau di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang perilaku biaya terkait dengan biaya semi variabel. Nah, di mana kita memisahkan antara beban biaya variabel dengan biaya tetap ya. Nah, maka di sini di pelaporan yang variabel ini justru pemisahan biaya tetap dan biaya variabel itu sangat dibutuhkan. Jadi nanti ketika sudah dipisahkan antara dari biaya variabel tersebut, semi variabel tersebut sudah dipisahkan antara biaya variabelnya dengan biaya tetapnya, maka nanti akan dipisahkan lagi biaya tetap tersebut menjadi biaya tetap langsung dengan biaya tetap umum. Ya, biaya tetap langsung itu adalah biaya tetap yang bisa ditelusuri. Ya, biaya tersebut biaya tetap yang bisa ditelusuri produk mana yang menggunakan biaya tersebut. Sedangkan biaya tetap umum itu tidak bisa ditelusuri. Jadi dia berbiaya bersama. Jadi kalau biaya tetap langsung itu kalau seandainya produk tersebut dihapuskan atau ditiadakan, maka biaya itu tidak akan keluar. Tapi kalau biaya tetap umum, seandainya biaya tersebut produk tersebut dihapuskan ataupun ditiadakan, maka biaya tersebut akan tetap ada. Ya, contohnya biaya penyusutan pabrik yang memproduksi produk A, B, dan C. Seandainya produk C itu dihapuskan misalkan, nah biaya penyusutan pabriknya itu akan tetap, biaya penyusutan gedung pabriknya akan tetap sama. Jadi tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dihilangkan. Beda dengan biaya misalkan mesin ya, biaya penyusutan mesin. Kalau seandainya mesin produk tersebut dihilangkan, maka mesin untuk memproduksi produk C tersebut tidak akan ada. Nah, itu masuknya ke biaya tetap langsung. Nah, biaya tetap langsung disebut juga dengan available fixed expense, adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Seperti penjelasan tadi ya, beban ini akan hilang apabila segmen dihapuskan. Sedangkan biaya tetap umum dia tidak bisa hilang walaupun segmen tersebut dihapuskan ya. Kita langsung ke contoh soal sesuai yang di buku Hanson Mowen, di mana di sini dicontohkan Audiometronics Inc. Corporation memproduksi alat pemutar MP3 dan pemutar DVD. Audiometronics menyediakan informasi berikut, di mana penjualan untuk pemutar MP3 itu adalah 400.000, pemutar DVD 290, kemudian HPP variabelnya 200.000 dan 150, overhead tetap langsungnya 30.000 dan 20.000. Nah, komisi penjualan sebesar 5% dari penjualan dibayarkan ke setiap lini produk. Berarti ini masuk biaya variabel ya, karena kan dia dibayarkan 5% dari penjualan. Kemudian beban penjualan dan administrasi tetap diperkirakan 10.000 untuk MP3 dan 15.000 untuk pemutar DVD. Biaya tetap umum diperkirakan sebesar 100.000. Biaya administrasi dan penjualan umum diperkirakan 20. Nah, sekarang diminta untuk menyajikan laporan laba rugi segmen. Nah, kita buatkan laporan laba rugi segmennya. Nah, ini adalah contoh dari laporan laba rugi segmennya. Nah, di mana di sini penjualannya tadi 400.000, kemudian untuk pemutar DVD 290, kemudian HPP-nya 200. Nah, dapatlah margin kontribusi masing-masing segmen. Di mana pemutar MP3-nya margin kontribusinya 180, pemutar DVD 125. Lihat di sini ada beban penjualan variabel untuk komisi yang 5% tadi ya, itu dimasukkan di bawah HPP variabel. Nah, makanya di sini namanya margin kontribusi, bukan HPP ya. Karena biaya variabelnya ditaruh di atas setelah HPP variabel. Nah, di sini jadi beban penjualan variabelnya nilainya 20.000 ya. Kemudian pemutar DVD-nya itu sebesar 14.500 karena kan 5% dari nilai penjualan, 5% dari 290. Dapat margin kontribusi. Nah, dari sini dapat kita ketahui masing-masing segmen itu mempunyai
kontribusi untuk perusahaan itu sebesar 180.000 dan 125.500. Kemudian dikurangi dengan beban tetap langsung. Beban tetap langsungnya untuk pemutar MP3 tadi 30.000, kemudian pemutar DVD sebesar 20.000. Penjualan administrasi langsungnya itu adalah 10.000 dan 15.000. Ya. Nah, ini overhead tetap langsung, misalkan penyusutan mesin pabrik untuk produk DVD ya, penyusutan mesin pabrik, mesin untuk produk MP3. Nah, ini beban administrasi langsung, misalkan beban ini ya, beban atau gaji pokok salesman ya, gaji pokok salesmannya untuk pemutar MP3. Jadi dia mau menjual berapapun produk MP3-nya, dia akan menerima gaji sekian setiap bulan. Tapi kalau seandainya dia menjual sekian produk, maka dia akan dapat tambahan komisi. Nah, gaji pokoknya itu bisa dimasukkan ke dalam beban administrasi langsung. Nah, kemudian dapatlah margin segmennya. Margin segmennya di sini 140 dan 90.500. Kemudian barulah setelah itu dikurangi dengan beban yang sifatnya umum, beban tetap umum. Di sini di mana terdiri dari beban tetap umum overhead itu sebesar 100.000, beban penjualan administrasi umum sebesar 20.000. Sehingga dapatlah laba bersihnya nilainya itu adalah 110.500 ya. Nah, di sini. Jadi kalau seandainya produknya si pemutar DVD ditiadakan, maka perusahaan tersebut akan kehilangan margin sebesar 90.500 ya, kesempatan mendapatkan margin sebesar 90.500 dan tetap harus menanggung yang 120 ini. Jadi labanya bukan lagi 110 ya, tapi 140. Berarti semua overhead tetap ini akan ditanggung oleh pemutar MP3 ya. Kalau seandainya pemutar MP3 yang dihapuskan, maka yang ada hanya pemutar DVD, maka perusahaannya jadinya bukan laba lagi tapi rugi, karena untuk menutupi biaya tetap umumnya saja nilainya sudah 120, margin segmennya hanya 90.500 ya. Tuh. Nah, variable costing, perencanaan dan pengendalian. Nah, variable costing ini mensyaratkan pembedaan biaya antara variabel dan tetap. Kemudian variable costing merupakan pelaporan internal yang akan membantu manajemen dalam perencanaan atau anggaran dan pengendalian. Jadi dari laporan ini tadi, laporan margin segment ini, bisa kita ambil keputusan-keputusan ya. Kalau misalkan seandainya pemutar DVD ini nilainya minus, terus kemudian dia ingin dihapuskan, apakah keputusan tersebut sudah tepat atau belum? Nah, ini bisa kita hitung dengan membuat laporan laba rugi segmen seperti ini. Nah, oke, sahabat mahasiswa, ini materi kita untuk pembahasan kali ini. Referensi kita seperti biasa buku Hansen Mawan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.